Hai Sobat Atax, ketemu lagi dengan saya Purwadi Nugroho di channel YouTube Desain Kita Atax Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tindak lanjut pengawasan atau pemeriksaan wajib pajak setelah PPS. Nah, apa aja tuh ya? Check this out. Oke, Sobat Atax, bagi teman-teman yang kemarin habis ikut PPS atau program ungkapan sukarela, atau mungkin yang sering disebutkan ya ini tax amnesty jilid 2 gitu ya. Apa sih what next-nya atau apa lagi sih setelah itu gitu ya. Karena di situ kan ada kebijakan 1 dan kebijakan 2. Bagi teman-teman sekedar refresh aja nih, kebijakan 1 itu adalah harta-harta yang diperoleh di bawah tahun 2016, yaitu 31 Desember 2015 ke bawah. Lalu di kebijakan 2, yakni harta yang diperoleh 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020. Nah, apa sih akibatnya ketika kantor pajak atau Direktorat Jenderal Pajak itu menemukan harta kita di kebijakan 1 yang mungkin belum dilaporkan di tax amnesty jilid 1 2016 maupun di PPS kemarin. Jadi bagi peserta tax amnesty, orang pribadi maupun badan, lalu juga wajib pajak yang mengikuti PPS atau program ungkapan sukarela dan masih ada harta yang belum atau kurang dilapor dalam surat pernyataan harta atau SPH, maka ketika Direktorat Jenderal Pajak menemukan harta lainnya tersebut akan dikenai PPh final dari harta bersih tambahan dengan tarif 25% untuk WP badan, 30% untuk orang pribadi, dan juga 12,5% untuk WP tertentu. WP tertentu ini sebenarnya adalah UMKM, wajib pajak yang menjalankan usahanya dengan peredaran bruto tidak sampai 4,8 miliar dalam 1 tahun. Dan juga akan terkena yang namanya denda berupa sanksi yaitu 200% sesuai dengan pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Tax Amnesty. Sobat Atax, jadi itu tadi kalau misalnya kita ada harta yang mungkin kurang ataupun belum diungkap ketika kita mengikuti PPS kemarin di kebijakan 1. Nah, kalau di kebijakan 2 gimana? Kalau di kebijakan 2 itu disebutkan dalam pasal 9 PMK 196 garis miring PMK 03 garis miring 2021 di ayat 1, yakni berbunyi demikian: dalam hal Direktorat Jenderal Pajak menemukan data dan atau informasi lain mengenai harta yang belum atau kurang diungkapkan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 1.2 A, nilai harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan tersebut akan diperlakukan sebagai penghasilan yang bersifat final pada tahun pajak 2022. Dan B, terhadap penghasilan sebagaimana dimaksud tadi huruf A, 1. Dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar 30%. Dan 2. Dikenai sanksi administratif berupa bunga sebagaimana diatur pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan perpajakan beserta perubahannya melalui penerbitan SKPKB oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, sehingga di sini sudah cukup jelas ya teman-teman, kalau misalnya di kebijakan 2 kemarin kita ada harta yang belum atau kurang diungkap, maka bagi WP wajib pajak yang peserta PPS kemarin akan terancam dikenai tarif berupa PPh final sebesar 30% dan juga dikenai sanksi administratif. Berapa persen sih? Sanksi administratif bervariasi teman-teman. Saat ini mungkin sekitar 0,7 atau 0,8, bisa juga 0,9% per bulan dikali dengan banyaknya bulan. Jadi kalau misalnya kita ketahuan sama Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2023 atau 2024, ya dikalikan aja banyaknya bulan dikali dengan tarif denda tadi 0,7 0,8 per bulan dikali dengan banyaknya bulan. Lalu sesuai dengan pembahasan kita tentang pemeriksaan, apakah ketika kita sudah mengikuti PPS atau program ungkapan sukarela kita masih tetap bisa untuk diperiksa? Jawabannya adalah bisa. Sobat Atax, kok bisa gitu? Ya itu tadi, karena mungkin kita ini satu, yakni belum mengungkapkan atau kurang mengungkapkan seluruh harta yang kita punya di 31 Desember 2020 di surat pernyataan harta PPS kebijakan 2 kemarin. Nah, kalau misalnya ada yang
kurang ataupun belum diungkap, ya kita akan terkena yang namanya sanksi tadi. Yang kedua, berdasarkan surat teguran, wajib pajak tidak memberikan klarifikasi atau memberikan penjelasan, namun ternyata ditemukan tidak mengalihkan yang namanya harta bersihnya itu ke dalam wilayah NKRI sampai dengan 30 September 2022 sesuai dengan pasal 15 ayat 1 PMK 196, sehingga memang dia akan dikenakan sanksi denda lebih banyak lagi gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah ketika dia ini WP ini sudah berjanji untuk menginvestasikan harta bersihnya, ternyata sampai 30 Desember 2023 sesuai dengan pasal 15 ayat 4 PMK 196 itu ternyata tidak diinvestasikan. Nah, sehingga hal ini yang menyebabkan WP tersebut akan terkena sanksi denda lebih lagi. Lalu mungkin berikutnya adalah ketika WP tersebut tidak memenuhi jangka waktu investasi. Seperti kita ketahui, jangka waktu investasi untuk program ungkapan sukarela itu adalah 5 tahun semenjak diinvestasikan di Indonesia, Sobat Atax. Sehingga kalau misalnya tidak sampai 5 tahun ternyata sudah dipindahkan atau dicabut ataupun ditransfer ke luar negeri, nah maka WP tersebut akan terkena sanksi lebih banyak lagi. Dan yang ketiga, ketika wajib pajak berdasarkan surat teguran tidak menyetorkan tambahan PBH final ataupun mengungkapkan penghasilan bersifat final dalam SPT masa PBH final sampai dengan batas waktu terkait dengan pengalian maupun investasi tersebut, ternyata WP tersebut tidak bisa mengalihkan maupun juga menginvestasikan kembali, maka bisa jadi WP tersebut akan mengalami pemeriksaan. Nah, itu tadi Sobat Atax terkait dengan pembahasan apakah bisa ketika WP sudah mengikuti PPS itu mengalami pemeriksaan atau enggak. Jawabannya adalah bisa. Sehingga memang apa yang kita harus lakukan, yang pertama adalah kalau kita sudah komitmen untuk merepatriasi atau menarik kembali harta-harta kita yang ada di luar negeri ke Indonesia setelah yang namanya PPS kemarin, ya silahkan untuk direpatriasi. Maupun ketika WP wajib pajak ini berkomitmen untuk berinvestasi di Indonesia selama 5 tahun, nah silahkan untuk memenuhi komitmennya untuk berinvestasi. Oke Sobat Atax, sampai di sini dulu pembahasan kita. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tanya di kolom komentar, dan juga jangan lupa untuk bisa memfollow Instagram kami di Atax Indonesia. Dapatkan info-info tentang peraturan perpajakan yang menarik setiap harinya secara gratis. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Ingat pajak, ingat Atax. Sampai jumpa.